jempa mengadi Aceh. Terlebih indah lagunya. Bunga jempa mengadi Aceh. Bunga terlebih indah lagunya. Putih kuning menjambu bira. Bunga siula indah lagunya. Putih kuning menjambu bira. Bunga siula indah lagunya. Hey, I'm cold, I don't know why. Come hey, I'm cold, I don't know why. Come Demi no kibe, kubano kongo bengo, yumano bumu awe ade. Demi no kibe, kubano kongo bengo, yumano bumu awe ade. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Honke honke, honke riro, honke jombe, jombe riro. Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat, sebelum Presiden Jokowi berangkat ke Eropa minggu lalu, Presiden menyatakan, para Kartinilah yang mencerahkan kita, para Kartinilah yang mencerdaskan kita, para Kartinilah yang memandu kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah cita-cita Kartini untuk perempuan Indonesia. Kini banyak perempuan Indonesia telah menjadi Kartini-Kartini pembangunan, Srikandi-Srikandi pembangunan. Salah satu Srikandi itu adalah Menko PMK Puan Maharani. Di pundak Menko ini kerja dan beban berat untuk bangsa diletakkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan membangun kebudayaan yang berkepribadian. Itulah tugas dan tanggung jawab Ibu Puan Maharani. Untuk bidang sosial, Ibu Puan dibantu sepenuhnya, ditopang sepenuhnya oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Para pemirsa, seluruh kerja besar untuk bangsa itu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan membangun kebudayaan yang berkepribadian adalah bentuk dari praksis bahwa berpolitik dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat dan kebahagiaan seluruh bangsa Indonesia. Para pemirsa, dari sudut istana, Herdina dan Bung Kusnanto, silahkan. Ya baik, Kak Kardi, terima kasih. Sukardi Nakit, tim komunikasi Presiden. Selamat malam pemirsa TVRI dan juga Bapak Ibu hadirin di studio. Malam hari ini kembali kami persembahkan Sudut Istana, sebuah program yang tidak hanya menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari istana, tapi juga kami hadirkan cerita-cerita menarik di balik belusukan Presiden Jokowi seperti yang tadi dikisahkan oleh Sukardi Nakit, tim komunikasi Presiden dalam tirai acara tadi. Saya Herdina Suherdi dan juga Dr. Kusnanto Anggoro, Mas Kusnanto. Ya, malam hari ini tema yang kita angkat adalah Srikandi Membangun. Ini terkait dengan peringatan Hari Kartini akan jatuh pada besok tanggal 21 April. Dalam pandangan Mas Kusnanto, seperti apakah potret perempuan Indonesia saat ini? Saya kira sudah jauh lebih baik, saya kira ya, dibanding katakanlah beberapa tahun yang lalu, dan ini tentu merupakan bagian dari
dari sebuah perjalanan panjang. Dan dugaan saya atau harapan saya itu mudah-mudahan akan menjadi semakin baik. Tapi saya sendiri yakin bahwa seperti tadi dikatakan oleh rekan saya Soekardi Nakit, Kartini atau perempuan pada prinsipnya adalah seorang pemandu. Saya masih ingat betul salah satu kisah episode di dalam Bharatayuda. Kalau seandainya Sri Kandi tidak melancarkan Rudadali, saya tidak yakin kalau Arjuna kemudian bisa melancarkan Sarutoma yang pada akhirnya kemudian merupakan salah satu bagian episode penting untuk mencapai sebuah katakanlah kemenangan atau tujuan sejarah. Perempuan mempunyai peran penting sangat dalam penting, sejarah saya sebuah kira. bangsa ya. Nanti kita akan diskusi Kita banyak. akan gali lebih jauh. Untuk itu malam hari ini sudah ada 2 orang narasumber yang telah kami undang, dan langsung saja kita undang yang pertama, Ibu Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah hadir. Ya, beliau ini sejak muda sudah aktif di dunia politik. Sejak tahun 1986 ya, 15 tahunan waktu itu. Bukan 86, 96. 96 dan Ya. sekarang menjadi menteri di Kabinet Kerja Presiden. Ibu sekali lagi terima kasih sudah hadir. Ini terkait dengan peringatan Hari Kartini. Bagaimana sebaiknya kita memaknai perjuangan Kartini? Ya, apa yang menjadi pemikiran Kartini adalah bagaimana kemudian perempuan-perempuan Indonesia khususnya itu bisa menjadi perempuan yang maju, kemudian berpendidikan, dan tentu saja bisa membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera. Karena itu apa yang menjadi pemikiran Kartini pada masanya, tentu saja pada masa kini itu terus harus kita lanjutkan, harus kita teruskan dengan mengikuti zaman dan dengan mengikuti era perempuan-perempuan hari ini. Kalau kita lihat hari ini perempuan-perempuan Indonesia itu sudah banyak sekali yang kemudian berkecimpung di bidangnya masing-masing dan punya potensi yang sangat besar dalam membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Ya, tapi mungkin kendati demikian, mungkin masih ada cita-cita dari Kartini yang belum tercapai. Yang masih harus selalu diperjuangkan untuk beberapa Memang tahun ini depan. menjadi PR bukan hanya karena pemikiran Kartini, tapi memang menjadi PR seluruh perempuan Indonesia, wanita-wanita Indonesia. Bagaimana kita kemudian sebagai perempuan bisa berperan tanpa melupakan kodratnya di posisi kita masing-masing. Dan salah satu hal yang kemudian menjadi kendala adalah pendidikan. Bagaimana kemudian pendidikan ini memang bisa dinikmati oleh perempuan-perempuan Indonesia sesuai dengan haknya mereka, tanpa kemudian ada perbedaan mindset atau pola pikir, cara berpikir, dengan juga perbedaan budaya yang saat ini memang masih menjadi kendala dari perempuan-perempuan Indonesia. Saya kemudian jadi tertarik bahwa ternyata pendidikan yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini itu saat ini juga sebagian masih belum bisa dinikmati oleh ya sebagian perempuan Indonesia gitu, dan di sisi lain juga masih ada kasus kekerasan misalnya yang juga menimpa perempuan. Ya. Mungkin ada tanggapan Ibu terkait Berkaitan masalah kekerasan pada perempuan juga pada anak-anak yang biasanya itu kekerasan anak itu ada anak perempuan sebagian besar, tentu saja itu disebabkan salah satunya adalah rendahnya pendidikan dari para perempuan atau para ibu, atau kemudian kesempatan dari anak-anak ini untuk kemudian belajar. Kemudian yang membuat mereka juga kemudian sepertinya tidak bisa membela dirinya adalah lingkungannya. Lingkungannya itu tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mereka mendedikasikan dirinya atau membuktikan dirinya sebagai anak perempuan. Mereka itu punya kesempatan yang sama dengan anak laki-laki, atau kemudian diberikan ruang yang lebih luas sehingga mereka memang bisa berperan atau kemudian bisa menjadi perempuan yang tangguh, paling tidak untuk dirinya, kemudian keluarga dan lingkungannya. Jadi buat saya salah satu hal yang paling penting yang harus kita berikan kesempatan adalah anak perempuan diberi kesempatan untuk mempunyai pendidikan yang sama dengan yang lain. sehingga akan ada banyak Sri Kandi membangun seperti Ibu Puan misalnya ya. Gimana Mas? Ya karena kan kebetulan Ibu Puan ini kan juga seorang menteri koordinator Iya. dan banyak membawahi kementerian lain. pembangunan manusia dan budaya. Iya. Dan menurut saya seorang political scientist Ibu Puan ya, dan kebetulan menilai bahwa kalau kita lihat rencana strategis Renstra sampai tahun 2019, maka Renstra menteri koordinator bidang pembangunan ini termasuk yang menurut saya paling dalam tanda petik paling layak untuk paling menarik dari beberapa segi. Misalnya yang pertama kalau kita kaitkan dengan katakanlah program pemerintahan Presiden Jokowi, ada nawacitanya dan sebenarnya juga ada Trisakti. Kalau nggak salah di dalam Renstra itu ada 8 kali Trisakti disebut, ada 20 kali kata nawacita disebut, dan itu tidak saya temukan di beberapa Menko yang lain. Terus terang, jadi ini saya kira menarik, dan yang
bawahnya kan ada Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, kemudian Riset Teknologi dan sebagainya itu ya, olahraga. Dan ini kan kaitan dengan sesuatu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sesuatu yang menurut saya luar biasa juga ya. Fundamennya kita bisa saja berbicara dalam konteks revolusi mental dan sebagainya. Tapi itu tugas berat sekali itu kayaknya. Ya, kalau mau dikatakan berat, ini berat. Tapi namun saya meyakini dengan gotong royong yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah, tapi juga seluruh elemen bangsa, bahwa saya meyakini bahwa suatu saat bangsa ini akan kembali menjadi bangsa yang besar, disegani dan dihormati oleh bangsa lain. Dan bagaimana caranya adalah dengan revolusi mental yang saat ini memang ditugaskan oleh Bapak Presiden kepada Menko PMK untuk melakukan hal tersebut, dibantu dengan seluruh kementerian yang ada dan lembaga serta libatkan seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap dan mempunyai keyakinan bahwa pada waktunya karakter bangsa ini akan kembali menjadi satu karakter bangsa yang besar. Dan revolusi mental itu memang harus dilakukan secara terus-menerus. Tapi mungkin masih banyak yang belum paham, Ibu, sebetulnya nantinya implementasi dari program ini akan seperti apa, karena kan namanya juga Gerakan Nasional Revolusi Mental, jadi harusnya sifatnya skalanya besar gitu. Revolusi mental ini pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1957. Kemudian Pak Jokowi menyatakan akan melakukan Gerakan Nasional Revolusi Mental setelah beliau dilantik menjadi presiden. Mungkin ada beberapa program khusus ya. Program pada tahun ini adalah program bagaimana kemudian reformasi birokrasi itu bisa memberikan pelayanan yang baik, kemudian Indonesia menjadi lebih tertib, Indonesia menjadi lebih bersih, Indonesia bisa melayani masyarakat. Itu mindset itu tentu saja kita harus lakukan dengan implementasi dengan secara satu gerakan secara nasional dilakukan terus-menerus dan dilakukan secara bergotong royong. Contoh simpelnya adalah nggak usah kita bicara yang luas, tapi bagaimana kemudian kita harus bisa mengantri misalnya. Jadi jangan terobos budaya mengantri, disiplin. Jangan kalau mau melakukan sesuatu itu jadi nyerobot atau kemudian tidak tertib. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa menciptakan budaya bersih. Kemudian bagaimana kita melayani itu jangan kemudian sebagai pemimpin itu kita harus nunggu orang untuk datang ke kita, tapi kita harus datang kepada mereka untuk memberikan pelayanan. Hal itulah yang kemudian salah satu implementasi dari Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memang sekarang secara terus-menerus harus dilakukan bersama-sama secara bergotong royong. Tadi juga ada hal yang disampaikan oleh Cak Sukardiri Nakit, misalnya bahwa banyak beban berat yang kemudian disandarkan pada pundak Ibu Menteri kita yang satu ini gitu ya. Dan dari sekian banyak masalah yang berat yang terjadi di negara ini atau di bangsa ini, apa Ibu masalah terberatnya? Bagaimana kita kemudian bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Memang kementerian yang saya dikoordinir oleh Menko PMK itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan bagaimana pelayanan kesehatan bisa diterima oleh masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana pendidikan itu bisa diterima oleh masyarakat. Juga di program Kementerian Sosial bagaimana kemudian penyandang disabilitas, kemudian lansia itu bisa memberikan pelayanan dari negara. Kemudian juga anak-anak terlantar itu kemudian bisa direhab, diberikan pendidikan informal atau formal, kemudian dikembalikan lagi menjadi anak Indonesia yang memang sesuai dengan haknya. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat inilah yang menjadi salah satu hal yang berat dalam membangun bangsa ini, yang memang insya Allah secara perlahan namun insya Allah pasti bisa kemudian terus-menerus dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Baik, nanti akan kita sambung kembali, kita akan kaitkan kemudian bagaimana kira-kira perempuan bisa berperan sejauh apa untuk mengatasi masalah tersebut. Nanti kita jeda terlebih dahulu, Ibu dan juga Mas Kusnanto, dan saudara kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya.
mulut bergetar, lidah bergoyang. Sungguh miris, kering karena kemarau, tenggelam karena hujan. Taman Buaya Beat Club menghias musikalisasi malam TVRI, menampilkan The Name dan The Scene. Cakrawala tuh berkata, Ku beri semuanya, segala rasaku. Dan Josie Tompul. don't let me down. Guys Kenang dan Evoni Artijiwan. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Aku cuma ngikutin sifat dan habit ini. Saya sedang patah hati, gebetan saya kok ambil. Kau berbicara tentang siapa? Kau Pasti nggak mau kesini, atau mungkin sudah nggak peduli lagi. Yo, Sri, bangun Sri. Kamu tahu kan, aku masih cinta sama kamu. Seperti apa kau ingin mengenalku? Seperti itu pula rasanya. Tanpamu, rasanya aku kecil. Adalah bunganya dan aku kembangnya. Pagi itu langit cerah berawan memayungi perairan Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. Terlihat keceriaan anak-anak TK yang ada di desa ini dengan bermacam-macam tingkah mereka yang lucu dan menggemaskan. Pulau Buku Limau juga dikenal sebagai sentra penghasil ikan asin yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Buku Limau, desa bahari yang penuh kehangatan. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mas Kusmanto tadi Iya, kita bisa berdiskusi soal itu karena menurut saya sebenarnya kan sepanjang sejarah kita itu peran perempuan Indonesia itu besar. Di dalam catatan sejarah kita bisa melihat orang-orang seperti misalnya Kamala Hayati, Cut Nyak Dien, gitu ya. Kemudian masa kemerdekaan kita tahu seperti misalnya Maria Walanda Maramis dan seterusnya sampai sekarang. Dan dalam beberapa tahun terakhir saya kira itu lumayan pesat ditinjau dari segi katakanlah partisipasi politik dalam pendidikan dan sebagainya. Dan di dalam program Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kan ada 13 agenda, satu di antaranya itu yang sebenarnya sudah cukup rinci. Kira-kira bagaimana harapan Ibu Menko tentang peningkatan peran perempuan? Ya, tentu saja saya berharap bahwa kedepannya ini peranan perempuan Indonesia kedepannya itu akan diberikan kesempatan yang lebih luas, bahwa mereka ini sebenarnya sudah mempunyai potensi, kredibilitas dan integritas yang baik untuk ikut berperan dalam membangun bangsa. Banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang kemudian hari-hari ini kita lihat memang kemudian menonjol di bidangnya masing-masing dan kemudian bisa memberikan kontribusi yang luas, tapi memang tidak mudah untuk kemudian memberikan kesempatan itu kepada semua perempuan Indonesia. Bahkan kalau kemudian kita kasih kesempatan juga, kadangkala terus terang saja banyak juga kemudian yang tidak bisa kemudian memaksimalkan kapasitasnya, kapasitas dan kesempatan itu, sehingga mereka memang bisa memberikan satu kinerja yang baik untuk membuktikan bahwa kami ini memang bisa. Dan saya berharap bahwa ke depan
dalamnya ini memang perempuan-perempuan Indonesia itu memang bisa bersatu untuk kemudian mewujudkan satu tujuan Indonesia bersama-sama, seperti waktu yang ya kalau kita bicara Hari Kartini, apa yang dilakukan oleh seorang Kartini kemudian memberikan inspirasi dan semangat serta kontribusi yang besar sehingga perempuan-perempuan Indonesia sekarang bisa berperan lebih daripada sebelumnya, dan ini memang harus dilakukan bersama-sama. Jadi kalau memang ada satu perempuan yang menonjol, mereka itu kemudian harus memberikan kesempatan kepada perempuan yang lain untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, dan kemudian perempuan yang diberikan kesempatan itu memang harus menunjukkan bahwa saya bisa, bukan hanya karena saya perempuan, karena saya mampu. Yaitu yang paling penting untuk dilakukan, dan kalau dikaitkan dengan semua program kementerian, saya yakin bahwa pemerintahan hari ini sudah memberikan kesempatan yang sangat luas. Itu dibuktikan oleh Pak Presiden dengan memberikan kesempatan kepada 8 perempuan untuk bisa masuk dalam kabinetnya. Termasuk salah satu persentase terbesar sepanjang kabinet di Indonesia itu saya kira ya, 834. Dan kementerian yang dipimpin oleh Ibu ini juga mengkoordinasi banyak kementerian yang peranannya penting. Misal diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Dan kalau kita bicara mengenai pendidikan dan kesehatan, Mas Kusnanto, mungkin rasanya kita jadi teringat dengan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Bagaimana itu Bu progresnya hingga saat ini? Alhamdulillah pada tahun 2016 ini pemerintah akan menambah 6 juta penerima Kartu Indonesia Sehat. Kalau tahun lalu ada 86 juta, sekarang menjadi 92 juta. Artinya ada penambahan 6 juta orang yang kemudian berhak untuk menjadi peserta Kartu Indonesia Sehat. Kalau Kartu Indonesia Pintar akan diberikan kepada 17 juta murid sekolah dari SD, SMP, SMA, dan juga SMK dan sekolah agama. Dan itu membuat kami itu adalah suatu hal yang kami harapkan memang itu akan bermanfaat buat anak-anak Indonesia, sehingga mereka bisa bersekolah kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa menimba ilmu, sehingga paling tidak mereka itu bisa menjadi anak Indonesia yang lulus hingga SMA atau SMK. Karena pendidikan itu adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan di Indonesia ini, sehingga memang SDM rakyat Indonesia ini memang kemudian bisa berkompetisi bukan hanya di Indonesia tapi juga diakui oleh dunia luar. Dengan begitu banyaknya jumlah yang ingin disasar gitu ya Bu ya, ada 92 juta tadi misalnya, lalu pasti distribusinya juga akan berat nggak? Apa Bu wilayah yang terberat atau mungkin kendala yang terberat dalam pendistribusiannya? Terus terang secara jujur saya harus sampaikan bahwa hal yang paling berat dalam melakukan distribusi Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Sehat adalah masalah validasi data. Jadi kami berharap bahwa data yang akurat yang saat ini sedang kami lakukan terus validasi dan verifalinya, itu akan membuat memang kartu-kartu ini memang tepat sasaran untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk bisa menerima manfaat dari pemerintah. Hal itu yang kemudian harus dilakukan secara sinergi dan terkoordinir dengan baik di antara semua kementerian, sehingga memang tepat sasaran, sehingga penerima manfaat memang bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berharap bahwa yang menerima pun akan memanfaatkannya itu dengan baik, karenanya memang kalau kemudian terjadi ketidakakuratan data atau kemudian tidak termanfaatkan dengan baik, kamu akan segera mengklarifikasi untuk kemudian men-stop atau dan memberikan manfaat itu kepada yang lain. Jadi ini yang memang kemudian hal terberat. Kalau distribusi di antara provinsi dan kabupaten kota, kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah yang ada. Insya Allah tidak ada masalah selama kemudian akurasi dari data itu memang akurat. Jadi memang evaluasi kemudian perbaikan juga terus dilakukan ya Bu ya, sehingga nantinya secara terkoordinir dan tersinergi di antara semua kementerian. Tadi Mas Kusnanto disinggung misalnya bahwa ternyata juga tidak mudah ya untuk melakukan distribusi itu, dan ternyata juga dalam melaksanakan tugasnya Ibu Menteri ini melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar bayangan kita gitu. Misalnya ternyata Ibu turun langsung ke lapangan, masuk ke hutan gitu ya Bu ya. Itu Ibu apa nggak merasa takut mungkin? Atau misalnya saya juga pernah melihat ada berita atau membaca berita ketika itu Ibu sedang berkunjung ke sebuah sekolah dasar dan Ibu kemudian melakukan sikat gigi bersama dengan anak-anak SD di sekolah tersebut. Sikat gigi itu sifatnya kan sebenarnya kegiatan yang private yang dilakukan hari-hari di rumah, tapi Ibu tidak malu untuk melakukannya bersama dengan anak-anak. Apa emang harus begitu Bu? Ya karena pada saat itu kalau
nggak salah kejadiannya itu di Jawa Barat di salah satu sekolah SD di Bandung, yang kemudian saya minta mereka berapa kali sikat gigi, 2 kali pagi dan sebelum tidur. Bagaimana cara melakukannya? Ada yang buka mulutnya setengah-setengah, malu. Akhirnya saya bilang, ya udah ayo kita rame-rame sikat gigi ya. Itu spontanitas saja. Juga begitu pada saat di Jawa Tengah saya datang ke sekolah anak-anak PAUD juga, apalagi anak-anak PAUD ini lebih susah. Jadi waktu saya deketin ada yang nangis, ada yang nggak mau pegang sikat gigi, ada yang nggak mau pegang airnya. Ya itu jadi sambil nyanyi-nyanyi saya juga tegang itu karena anak-anaknya pada nangis ngeliat saya. Namun kemudian rame-rame akhirnya kita ayo buka mulut, masukin gosok giginya, kasih odolnya, ayo kumur-kumur. Akhirnya semuanya baru senang. Ya namanya anak-anak ya harus gitu mau nggak mau. Jadi ternyata Menko PMK ini juga harus bisa berperan sebagai guru ya. Terus yang untuk masuk ke hutan itu dalam rangka apa itu? Waktu itu kebetulan saya ikut Pak Presiden kunjungan kerja atau belusukan ke Kalimantan Tengah di Pulau Pisang ya. Dan pada saat itu Presiden sudah duluan berjalan ke pemadaman lahan gambut yang ada di sana, dan secara spontan waktu setengah jalan Presiden kemudian menengok ke belakang dan memanggil saya. Jadi saya harus mengejar Presiden itu di titian kayu yang hanya sepotong di lahan gambut, lari karena saya merasa nggak enak kalau kemudian Presiden harus menunggu saya. Dan di situ pas saya lari itu kebetulan ada Cak Kardi dan yang lain-lain, mereka semua melihat dari jauh sampai khawatir jangan-jangan nanti Bu Menko bisa jatuh karena saya memang lari di titian kayu. Jadi Bu Menko yang lari itu biasa-biasa aja, sementara yang lihat udah deg-degan, takutnya Bu nanti jatuh gitu ya. Saya sarin tadi tentang Pulau Pisang, ada hubungannya dengan pisang-pisang yang disajikan di situ. Iya betul, jadi rupanya nih Ibu ini suka kuliner ya, atau gimana? Karena hari ini kita dibawakan sajian, ada pisang, terus kemudian ada martabak. Sayangnya tapi nggak nyampe di meja host nih, jadi cuma ada di meja Bapak Ibu audiens yang ada di sini. Memang Ibu hobi kuliner atau jangan-jangan emang suka terjun ke dapur? Kebetulan saya hobi kuliner, dalam artian saya kalau datang ke satu daerah saya berusaha untuk mencoba mencicipi kekhasan makanan tradisional yang ada di daerah tersebut. Jadi supaya saya mengerti dan paham apa saja di sana kekhasannya. Ada yang ikan, ada yang buah atau apa, saya coba. Jadi kesempatan sesingkat apapun saya bilang saya cuma mau makan makanan yang menjadi kekhasan dari daerah tersebut, sehingga kita tahu sekaligus supaya menyelami kebudayaan. Iya, kebudayaan, dan ternyata makanan itu mempengaruhi budaya dari setiap daerah. Sebenarnya bukan hanya itu saja, Bu, ya, karena kebetulan saya kemarin baca semalam ada sebuah buku menarik yang judulnya adalah Culinary Nationalism. Itu sebuah cerita di Trinidad. Nah ini tadi kan disebut antara lain hanya mau menikmati masakan-masakan atau makanan yang lokal sebenarnya. Jadi ini sifatnya kan luar biasa sebenarnya. Jadi ada unsur politiknya saya kira, sengaja atau tidak sengaja. Ya, buat saya makanan ini sengaja atau tidak sengaja memang ada unsur politik ya, karena memang salah satu cara mencairkan satu komunikasi itu adalah dengan duduk bersama menikmati kekhasan dari satu makanan tradisional yang ada di sana, dan itu merupakan satu kehormatan dari setiap daerah untuk menyajikan makanan-makanan yang kemudian menjadi makanan unggulan dari setiap daerah. Jadi buat saya khususnya buat saya, dan saya rasa banyak juga masyarakat yang sama mungkin seperti saya akan mengakui bahwa keunggulan dari satu daerah itu juga bisa ditampilkan dari cita rasa makanan yang ada dari daerah tersebut. Strategi untuk bisa melebur seluruh pihak itu juga melalui kuliner. Tentara itu digerakkan oleh perut sebenarnya. Jadi itu Napoleon bilang. Dan kalau kita ingat tahun 1775, itu kurang lebih satu tahun sebelum kemerdekaan Amerika Serikat, itu juga sejarah Amerika Serikat berubah karena ditemukannya ransum untuk tentara. Jadi memang makanan kuliner bukan sesuatu yang terpisah dari politik, saya kira. Dan tadi kuliner juga ternyata salah satu budaya kita ya Bu ya. Dan ini terakhir untuk menutup perbincangan kita, Ibu terkait dengan masih peringatan Hari Kartini, 3 kata Ibu untuk mewakili perempuan Indonesia. Harus kuat, berkarakter, dan tentu saja punya integritas. Kuat, berkarakter, dan punya integritas. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami dan juga bergabung bersama kami di sini di Sudut Istana. Satu kehormatan, senang sekali Ibu sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa berkesempatan untuk hadir kembali. Terima kasih. Dan kita akan kembali jeda, Mas Kusnanto, dan nanti usai jeda kami akan hadirkan narasumber berikutnya. Tentu saja masih lebih menarik lagi perbincangannya. Tetaplah bersama kami
Sudut Istana. Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, gak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Inilah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di sisi utara kota Semarang. Kota ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda. Karena secara umum, arsitektur bangunan yang ada mengikuti bangunan benua Eropa dengan detail ornamen yang khas seperti jendela besar. Sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh adalah Gereja Belendung, kantor pos, stasiun kereta api, dan polder air tawang. Dilihat dari kondisi geografisnya, nampak kawasan ini terpisah dari kawasan lainnya, sehingga mendapat julukan Little Netherlands atau kita kenal sebagai Kota Lama Semarang. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan tema kami malam hari ini adalah Sri Kandi Membangun. Untuk itu kami akan hadirkan Sri Kandi berikutnya yang tentu saja telah memperjuangkan, meneruskan cita-cita Kartini untuk memperjuangkan dan mendapatkan kesetaraan hak. Langsung saja kita undang Ibu Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia. Silakan, Ibu. Selamat malam, Ibu. Ibu Hovifah ini, beliau sejak muda sudah aktif di berbagai kegiatan sosial dan juga di dunia politik. Lalu pernah menjadi menteri pada masa Presiden Gus Dur, ya, waktu itu Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu, ya, dan kini menjadi Menteri Sosial. Terima kasih. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan kalau tomboy sebenarnya, karena kan sebenarnya udah pernah mendaki gunung, suka ngebut dan seterusnya. Baik. Ibu, terkait dengan Hari Kartini, pertanyaan yang sama saya tanyakan ke Ibu, bagaimanakah kita harus memaknai perjuangan Kartini? Ya, ada yang mungkin kita melakukan semacam revitalisasi, ada yang mungkin sudah harus melakukan semacam metamorfosis. Revitalisasinya itu begini, Kartini itu melakukan upaya-upaya untuk memberikan pencerahan kepada perempuan. Kalau sekarang itu kita sebut program keaksaraan fungsional. Kapan siapapun, perempuan maupun laki-laki, dia buta huruf, maka sebetulnya dia tidak bisa melihat dunia dan dia tidak akan pernah bisa berharap sesuatu. Kalau perempuan pasti sulit dia untuk bisa melakukan bargain, padahal hubungan suami istri pun pada dasarnya adalah power relation. Tidak akan pernah dia bisa mengambil keputusan kalau dia buta aksara, dan itu salah satu yang kita terus harus cek bahwa di lapangan apakah seluruh perempuan di negeri ini saat ini sudah bisa calistung, membaca menulis begitu. Karena kalau
itu belum kita sisir, maka sesungguhnya PR kita untuk melanjutkan cita-cita Kartini itu belum selesai. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, Kartini meninggal pada usia muda itu karena komplikasi persalinan. Nah, pada saat ini kita masih melihat angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi, sekitar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Itu artinya setiap jam ada 2 orang ibu meninggal karena komplikasi persalinan. Berarti sehari 48 ibu meninggal karena komplikasi persalinan. Hampir sama dengan korban narkoba 40-50 orang meninggal sehari. Jadi ini PR kita bersama. Maka kalau kita memperingati Hari Kartini, saya sebenarnya ingin mengajak kita merenungkan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. Ada karena ketidaksiapsiagaan anggota keluarga, terutama suami. Ketika dulu saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya mempromot suami siaga. Suami siaga itu suami yang siap antar jaga. Karena keterlambatan di dalam memberikan layanan, keterlambatan di dalam proses pengambilan keputusan itu menjadi pemicu yang sangat signifikan terhadap tingginya kematian ibu akibat komplikasi persalinan. Kebayang enggak ada keterlambatan pengambilan keputusan? Itu karena si perempuan tidak berani mengambil keputusan meskipun sudah terjadi pendarahan. Jadi komplikasi persalinan, dia tidak berani ke dokter karena menunggu sang suami untuk mengambil keputusan ini harus melahirkan dengan cara seperti apa. Nah, kalau suaminya tidak siaga, maka keterlambatan ini yang masih menjadi pemicu cukup signifikan tingginya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia sampai sekarang. Itu kembali Ibu galakan lagi sekarang Ibu ya. Dan terkait dengan program ini, salah satu yang menjadi program dari Kementerian Sosial adalah program pengentasan kemiskinan, khususnya program Keluarga Harapan. Sudah sejauh mana Ibu? Ya, jadi PKH itu menarik sekali sesungguhnya. Yang diintervensi adalah ibunya dari mulai masa kehamilan. Jadi sebenarnya punya keterkaitan yang sangat kuat. Ketika ibu ini dalam kondisi KSM, keluarga sangat miskin, kebayang nggak bahwa dia mestinya bisa memeriksakan kehamilannya 3-4 kali di dalam proses kehamilan ke dokter. Kalau dia tidak cukup punya uang, maka itu dia tidak akan lakukan. Berikutnya adalah bagaimana asupan gizi. Problem bagi ibu hamil di Indonesia antara lain adalah anemia. Jadi ketika ibu hamil kemudian dia kurang gizi, kemudian anaknya terlahir dalam kondisi BBLR, berat badan lahir rendah, maka yang seringkali juga tidak terkomunikasikan kepada publik adalah 63% penyebab dari disabilitas yang tadi Bu Menko PMK sampaikan. Ini disabilitas itu 63% antara lain penyebabnya antara lain pada saat hamil dia sudah memang gizi buruk, terlahir juga dalam keadaan gizi buruk. Oleh karena itu diintervensinya memang sejak mulai kehamilan 1,2 juta kehamilan sampai kemudian bayi balita 4 kali cair ini melalui PKH. Nah, selain kemudian tadi upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan juga ibu hamil, bagaimanakah dampak dari program ini terhadap masalah lain, misalnya pengurangan penduduk miskin, pemenuhan pendidikan dasar, dan yang lain? Saya mungkin lanjutkan sedikit lagi. 1,2 juta itu pada saat kehamilan dan pada saat anak ini bayi balita. Intervensi ini ditambah tahun kemarin 1 juta, sekarang 1,2 juta setahun 4 kali cair sampai dengan anak ini balita. Kemudian bulan April ini seluruh Indonesia itu akan cair bantuan tetapnya 500.000. Akan ada anggaran pemerintah dicairkan untuk program PKH itu 3 triliun 19 miliar April ini. Kemudian karena bantuan tetapnya 500.000 cair bulan April ini. Kemudian SMA 1 juta, SMP 750, SD 450, 4 kali cair. Bagaimana kemudian signifikansi terhadap penurunan kemiskinan? Saya rasa kalau ini kita harus membuka survei yang dilakukan apakah oleh Bappenas ataukah oleh TNP2K ataukah oleh Bank Dunia, bahwa dari indeks efisiensi seluruh bansos yang pernah ada, ternyata PKH ini paling tinggi signifikansinya terhadap penurunan kemiskinan. Nah, pada posisi seperti ini kita bisa melihat bahwa proses mengintervensi melalui dari mulai kehamilan kemudian bayi balita SD SMP SMA
Apakah iya seumur-umur kemudian keluarga ini mendapatkan intervensi bansos? Tidak. Karena kita memberikan pendampingan maksimum, mereka terima bansos ini 5 tahun mereka sudah bisa mandiri. Nah, Setelah 5 tahun nanti akan di maksimum 5 tahun mereka sudah bisa mandiri. Jadi saya sering keliling untuk bisa cek lapangan bahwa yang ini sudah terima 3 tahun. 3 tahun ini sudah bisa diintervensi program pemberdayaan ekonominya. Lewat apa? Lewat KUB, kelompok usaha bersama. Nah, KUB ini kita sudah siapkan untuk pelembagaan menjadi koperasi. Sekarang sudah mulai jalan seperti itu. Sehingga kita bisa menghitung, 3 tahun ternyata bisa mandiri, 4 tahun mandiri, 5 tahun mandiri. Sehingga ini tidak menjadikan ketergantungan sehingga orang, nggak apa-apa kita punya anak berapa, kita sekolahkan anak berapa, toh pemerintah akan tanggung. Tidak seperti itu. Karena di PKH maksimum intervensi 3 anak. Berbeda dengan Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar asal anak umur 6, 21 tahun, SD, SMP, SMA semuanya dari kategori keluarga kurang mampu, mereka akan dapat Kartu Indonesia Pintar. Tapi kalau PKH maksimum 3 anak. Jadi kelihatan ya, kalau tahun-tahun awal kan tampaknya agak sedikit lebih bersifat caritatif, tapi dugaan saya kemudian ada afirmasinya, kemudian ada empowerment-nya. Kalau kita lihat sampai tahun 2019 kurang-kurangnya ya, seperti yang ada dalam Renstra itu. Iya, saya rasa kita punya target bahwa RPJMN itu akan mengikat seluruh kementerian lembaga dalam mengintervensi berbagai bansos. Kebetulan ada 17 kementerian lembaga yang punya program intervensi bantuan sosial. Kita Kementerian Sosial salah satunya. Tapi kita mesti mengukur, misalnya saya kemarin datang ke Bandung Barat, sebenarnya ke Sleman, saya selalu kemudian mengkonfirmasi kepada bupati dengan data yang mereka punya. Ini yang penerima PKH ini turun berapa, Bupati Sleman misalnya, ini kami turun 1.300 dari penerima 23.000. Jadi saya mengukur dengan turun langsung sehingga kita bisa melihat, karena kemiskinan itu kan dinamik. Kalau misalnya yang ini tadi yang diintervensi PKH sudah mandiri, kemudian ada lagi yang misalnya tulang punggung ekonomi keluarganya ada sesuatu, sehingga kemudian dia tiba-tiba menjadi kategori keluarga kurang mampu. Kemudian atau ada bencana alam maupun bencana sosial, itu signifikansi terhadap kemungkinan munculnya kemiskinan baru itu sampai 80%. Iya, jadi misalnya baru-baru saya ke Banjarnegara, ternyata berapa rumah itu sudah masuk di dalam sungai karena memang tanah longsor. Lah kita bisa melihat longsor yang terjadi di berbagai daerah itu kemudian menimbun rumah, karena rumah itu ketutupan dari tanah longsor. Kita bisa membayangkan berarti ada kemiskinan baru yang diakibatkan oleh bencana alam, termasuk sebetulnya adalah bencana sosial. Baik, bicara soal kemiskinan Ibu ya, salah satu yang jadi kendala juga tadi seperti disampaikan oleh Ibu Menko bahwa validasi data. Ini yang kerap kali menjadi kendala gitu kan. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga misalnya ada yang mempertanyakan nih datanya sudah valid apa enggak gitu Bu. Itu solusinya dari Kementerian Sosial bagaimana Bu? Karena kan tentu saja untuk mendistribusikan ini harus tepat kan sasaran. Betul. Jadi selama ini data yang kita pakai memang PPLS 2011. Kemudian APBNP 2015 kemarin baru kita mendapatkan support untuk Verifali. Verifali itu verifikasi dan validasi data. Itu baru APBNP 2015, sehingga 8 Desember semua data ini baru siap. Nah, yang untuk BPJS KIS Kartu Indonesia Sehat itu per 30 Desember sudah selesai pada posisi 92 juta yang tadi Bu Menko sampaikan. Nah, kita punya buffer stock 400.000. Ini berdasarkan surat Sekjen Kementerian Kesehatan bahwa kemungkinan dari keluarga kurang mampu akan terlahir 400.000 bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir dari keluarga kurang mampu inilah yang harus disiagakan buffer stock Kartu Indonesia Sehatnya. Nah, itu kalau itu sudah pakai data 2015. Yang valid Bu ya. Iya. Kemudian kalau PKH tahun ini Juni ini kita akan sekarang ini closing data untuk bulan Juni
Karena penerima PKH sekarang 3,5 juta. Mulai Juni 2 bulan ke depan, insya Allah akan tambah 2,5 juta lagi. Berarti penerima PKH nanti akan mencapai 6 juta. Lalu yang disampaikan Bu Menko tadi ini akan cover 125.000 lansia kurang mampu di atas 70 tahun, 163.000 bagi penyandang disabilitas berat. Ini akan di cover insya Allah mulai bulan Juni yang akan datang. Tambahannya sekarang existing baru 22.500 untuk disabilitas berat, kemudian baru 30.000 untuk lansia. Juni nanti akan tambah dari 30 jadi 125.000 penerima lansia kurang mampu 70 tahun ke atas, disabilitas berat dari 22.500 menjadi 163.000. Ya. Jadi banyak angka-angka itu Ibu hafal mungkin karena Ibu langsung ngecek langsung ya. Saya suka turun ke lapangan. Seperti yang dilakukan Iya. oleh Ibu Menko juga tadi. Baik, nanti setelah jeda akan ada persembahan khusus dari Ibu Menteri Sosial ini untuk kita semua yang ada di sini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Mengamati aktivitas seorang dokter intensif dan timnya dalam melayani pasien. Bagaimana kiprah dokter-dokter muda ini dalam menerapkan ilmu yang didapatnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengar tanpa stetoskop setiap Sabtu pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Bibit Country di TVRI menebar pesona penuh nostalgia. Nantikan kehadirannya. Bibit Country menjumpai Anda sekali dalam sebulan setiap hari Minggu pekan keempat pukul 21 di saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk kota Bandar Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki geografis yang sangat strategis sebagai kota transit sekaligus menjanjikan kenyamanan untuk singgah. Bandar Lampung kaya akan beragam pesona serta warisan seni budaya yang bisa dinikmati para pelancong layaknya kota metropolitan. Kenali indahnya pesona negeri Ruai Jurai, Bandar Lampung. Batam, sebuah kota di Kepulauan Riau yang menyimpan sejuta pesona. Banyak destinasi wisata menarik dapat kita kunjungi. Pamer Batam sebagai surga belanja memang tidak diragukan. Kenapa mesti keluar negeri bila Batam menyediakan segalanya? Senja menjelang malam, Batam menjanjikan pesona yang tak terlupakan.
perhatian khusus dari Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu ini selalu menggunakan pendekatan, ya ada kalanya menggunakan pendekatan lagu. Termasuk misalnya ketika ada cerita nih Mas Kusnanto, ketika Ibu baru pertama kali menjadi Menteri Sosial, diangkat sebagai Menteri Sosial, kemudian pendekatan yang dilakukan pada karyawannya adalah dengan menyanyikan ataupun mengajak agar karyawan bisa menyanyikan lagu perjuangan dan doa. Itu lagunya dari Roma Irama ya. Dan malam hari Sebetulnya ini untuk kita semua sih, kita mesti terus berjuang dan berdoa, berdoa, gitu. jangan lupa tidak hanya berjuang, Iya. juga berdoa gitu Bu ya. Dan itu malam hari ini untuk ada berakit-rakit ke hulunya, jadi gitu. kita mesti harus perjuangan, diikuti pengorbanan, bahwa kalau kita bekerja keras, berjuang keras, insya Allah kita bahagia di akhirnya. Betul. Dan malam hari ini untuk kita semua, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Ibu ya. Ibu. Ya, silakan. Lagunya Iwan Fals. Oh, iya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak sanggup ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Doa-doa laburi sekujur tubuhku, tak sanggup ku membalas. Ibu, ibu. Bila ibu boleh memilih, anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berbadan langsing atau berbadan besar karena mengandungmu? Maka ibu akan memilih mengandungmu. Karena dalam mengandungmu, ibu merasakan keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan nak, engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu harus operasi sesar atau ibu harus berjuang melahirkanmu? Maka ibu memilih berjuang melahirkanmu. Karena menunggu dari jam ke jam, menit ke menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia sangat ibu rasakan. Dan saat itulah kebesaran Allah menyelimuti kita berdua. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau harus bangun tengah malam untuk menyusuimu? Maka ibu memilih menyusuimu. Karena dengan menyusuimu, ibu telah membekali hidupmu dengan tetesan-tetesan dan tegukan-tegukan yang sangat berharga.
bibir dan badanmu di dada ibu dalam kantuk ibu adalah sebuah rasa luar biasa yang orang lain tidak bisa rasakan. Anakku, bila ibu boleh memilih duduk berlama-lama di ruang rapat atau duduk di lantai menemanimu menempelkan puzzle, maka ibu memilih bermain puzzle denganmu. Tetapi anakku, hidup memang pilihan. Jika dengan pilihan ibu engkau merasa sepi dan merana, maka maafkanlah nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Percayalah nak, ibu sedang menyempurnakan puzzle kehidupan kita agar tidak ada satu keping pun bagian puzzle kehidupan kita yang hilang. Percayalah nak, sepi dan ranamu adalah sebagian duka ibu. Percayalah nak, engkau adalah selalu menjadi belahan nyawa ibu. Cuplikan puisi oleh Rati Sanggarwati. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak sanggup ku membalas. Ibu, Pak Indah Parawansa, Menteri Sosial. Ibu, luar biasa. Tadi saya melihat, ya, saya sudah ikut terharu mendengarkan Ibu menyanyi dan juga tadi berpuisi, dan saya melihat juga tadi ada banyak beberapa sekali ibu-ibu di negeri ini. di sini yang juga ikut menitikkan air mata menyimak puisi yang Ibu bacakan tadi. Ada kisah menarik Ibu dari lagu dan juga puisi ini. Apakah ini menggambarkan juga perjuangan berat Ibu sebagai seorang ibu dari 4 anak yang juga harus lebih menyeimbangkan dengan pekerjaan Ibu juga? ya, kalau puisi ini memang anak-anak saya hampir tidak pernah menerima luangnya waktu di hari Sabtu dan Minggu. Kebetulan saya menikah pada saat saya sudah di DPR. Hari-hari saya terlalu banyak saya habiskan untuk mengurusi umat, mengurusi masyarakat. Mereka memberikan begitu banyak sekali yang mereka sudah berikan kepada saya. Mereka bisa memahami seluruh kesibukan-kesibukan saya. Dan Ibu tidak sempat menemani mengerjakan PR atau Biasa memeriksa saya tugas? PR anak-anak tetap saya pantau meskipun saya pada posisi tidak bersama mereka. Anak-anak biasa bersama saya pada saat saya punya waktu. Mereka memberikan pengertian yang luar biasa, sehingga saya merasa bahwa ya, harta di dunia ini yang paling berharga bagi saya, mungkin juga bagi ibu-ibu di dunia ini, adalah anak-anak mereka. Dan ini adalah perjuangan untuk mencapai surga itu tadi, seperti yang dalam puisi itu ya Bu ya. Dan memang hidup adalah pilihan. Ya. Baik, ya, satu lagi tadi kalau bicara mengenai rasa, ketika kemudian Ibu berkunjung membagikan bantuan, apa Ibu rasakan ketika bertemu dengan masyarakat yang mungkin kondisinya penuh kekurangan? Apakah Ibu juga menangis dan terharu? Karena saya juga mendapat cerita beberapa waktu yang lalu Ibu berkunjung misalnya ke Lamongan, di sana Ibu menangis ketika menyerahkan bantuan untuk
anak berprestasi yang ibunya juga ternyata penerima bantuan PKH? Pada dasarnya bahagia saya adalah senyumnya mereka. Maka di dalam proses penerimaan PKH di setiap tempat, termasuk ketika bersama Presiden, bersama Bu Menko PMK, saya selalu tanya, apakah Ibu bahagia? Karena itu yang dicari oleh kita semua. Ketika mereka sampaikan bahagia, kenapa bahagia? Itu dialog saya dengan mereka. Tetapi ketika kemudian saya melihat betapa bahwa anak-anak dari penerima PKH ternyata mereka mendapatkan prestasi yang luar biasa, ternyata tidak bisa kita menahan air mata. Jadi sekuat-kuatnya kita pasti ada rasa haru, rasa kita menyatu dengan suasana bahagia, dan ya saya rasa kita semua bisa hanyut dalam suasana bahagia, dan hanyutnya dalam bahagia itu antara lain ternyata ya kita meneteskan air mata. Ya, air mata bukan hanya mewakili kesedihan tapi juga kebahagiaan ya Bu ya. Mas Kusnanto, dari dua narasumber kita, Ibu Menteri Puan dan juga Ibu Hovifah, ada benang merah singkat saja mungkin Mas, sebelum kita naik ke Cak Kardi. Ya, kebetulan kita kali ini kan berkaitan dengan katakanlah Sri Kandi Pembangun, dan orientasi kita yang kita diskusikan lebih banyak yang terkait dengan bagaimana pembangunan manusia dan kebudayaan. Itu salah satu tema sentral. Tapi kita juga pahami bahwa itu merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dinyatakan secara bertahap. Dan tentu saja yang disebut sebagai katakanlah pembangunan manusia itu bukan saja pembangunan yang bersifat fisik, bukan dan sebagainya, tapi juga ada beberapa elemen lain lah ya. Dan menariknya sebenarnya seperti dikatakan oleh Ibu Menteri Sosial, perlunya koordinasi, dan ini bukan hanya tanggung jawab menurut seseorang atas sebuah posisi menteri. Tadi ada 17 kementerian saya kira yang terlibat di antaranya, dan itu saya kira yang nanti itu ya. Ya, baik Mas Kusnanto, waktu kita terbatas sayang sekali. Terima kasih Ibu Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, telah bergabung bersama kami di Sudut Istana. Sekali lagi terima kasih Ibu. Dan ini menjadi akhir dari perbincangan kita. Kembali kita akan ke Cak Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden. Cak Kardi, ada cerita menarik apa lagi dari balik ini kunjungan ada yang Presiden? menarik di balik belusukan Presiden di 31 Oktober 2015. Para pemirsa, setiap kali ikut kunjungan Presiden ke daerah, saya selalu membuat catatan kecil di balik belusukan Presiden. Ini catatan saya tanggal 31 Oktober 2015. Aduh, saya dak-dikduk melihat Menko Puan Maharani berjalan cepat mengejar Presiden Jokowi dan beberapa menteri yang sudah di tengah lahan yang habis terbakar di Pulang Pisau, Palangkaraya ketika itu. Saya begitu khawatir karena jalan setapak itu memang penuh kayu, dan saya khawatir kalau Ibu Menko jatuh karena tersandung atau terpeleset. Bahkan beberapa bapak-bapak yang sekitar saya tanya, Pak, itu Bu Menko ya? Iya. Pak, itu Bu Puan ya? Iya. Mereka mungkin merasakan yang sama dengan saya, khawatir kalau Bu Menko tersandung dan jatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa menyusul Presiden sampai di tengah lahan yang terbakar itu. Setelah selesai melihat situasi di lahan yang terbakar, Presiden dan beberapa embung dan tanah sekat langsung menyerbu ke Presiden dan para menteri untuk foto selfie. Seperti biasa, Presiden melayaninya dengan ramah. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka berjalan cepat menghampiri saya dan berkata, Pak, dalam bahasa Jawa, kula foto kali Pak Jokowi, Pak. Estu. Oh nggih, iya. Saya salaman, Pak. Waduh, Pak, berkah, katanya. Saya hanya tersenyum melihat Bapak itu. Lalu Bapak itu bergegas meninggalkan saya. Seseorang yang di dekat saya tiba-tiba berkata, Ron, tanganmu jembok cuci. Ron, tanganmu jangan kamu cuci, katanya. Entah namanya si Ron atau Kiron itu berkata, iya. Saya hanya tersenyum melihat itu sambil geleng-geleng kepala. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terus pantau mundur, maju ke depan, jangan ke belakang. Maju terus pantau mundur untuk kebenaran. Walau banyak yang coba jegal kita,
selalu tegak. Walau orang coba gagalkan kita pasti bertahan. Maju terus pantang mundur, jalan yang lurus tak pernah kabur. Maju terus pantang mundur demi keadilan. Walau beribu-ribu rintangan kita selalu tebas. Walau berjuta-juta halangan kita pasti berantas. Maju terus pantang mundur, jalan yang lurus tak pernah kabur. Maju terus pantang mundur demi keadilan. Walau beribu-ribu